Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Fadila dengan NIM O1120135. Saya mahasiswi jurusan Farmasi Universitas Halu Oleo dengan mata kuliah Biokimia Farmasi. Baiklah, saya akan menjelaskan istilah dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Glikolisis. Glikolisis bersumber dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan, yaitu serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam piruvat. Glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Apabila tubuh dalam keadaan lapar dan tidak ada asupan makanan, maka kadar glukosa dalam darah akan menurun. Glukosa diperoleh dengan memecah glikogen menjadi glukosa yang kemudian digunakan untuk memproduksi energi. Glikogenesis. Glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa dalam darah yang terjadi, misalnya beberapa saat setelah makan, menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Metabolisme. Metabolisme adalah semua proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metabole yang artinya berubah. Berubah di sini memiliki dua pengertian. Yang pertama, berubah menjadi senyawa yang lebih kompleks disebut anabolisme, asimilasi, atau sintesis. Yang kedua, berubah menjadi senyawa yang lebih sederhana disebut katabolisme atau disimilasi. Dengan demikian, metabolisme meliputi dua macam reaksi, yaitu anabolisme dan katabolisme. Katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Pada proses katabolisme ini terjadi pelepasan energi yang merupakan hasil dari pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks tersebut. Anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan atau sintesis senyawa organik sederhana menjadi senyawa makromolekul yang lebih kompleks. Jadi, proses dasarnya, proses anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Makromolekul yang disebut misalnya komponen sel seperti protein, karbohidrat, lemak, dan asam nukleat. Oleh karena proses pembentukannya memerlukan energi bebas, maka reaksinya disebut reaksi endergonik. Buktikan atau tunjukkan bahwa proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang terjadi tanpa adanya oksigen. Tanpa adanya oksigen, rantai transport elektron tidak dapat berjalan, sehingga hanya sedikit jumlah energi yang dapat dibuat. Respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP yang digunakan untuk mendorong kerja otot saat berolahraga berat. Berbeda dengan respirasi aerob yang menghasilkan 36 ATP yang digunakan untuk segala macam keperluan tubuh dari mulai bergerak hingga berpikir. Jelaskan hubungan metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antara glukosa dan piruvat. Gliserol piruvat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau piruvat
tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil-CoA, jika sel tidak membutuhkan energi, kebutuhan energi masih atau sudah cukup. Maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak. Karbohidrat jika berlebih akan diubah menjadi lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Tunjukkan bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak menghasilkan energi paling tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat dan protein, yaitu setiap gram mengandung 9 kilokalori. Hasil pemecahan lemak dari makanan adalah asam lemak dan gliserol. Lemak di dalam tubuh akan dioksidasi melalui metabolisme beta oksidasi, sehingga membentuk trigliserida yang akan menjadi bahan cadangan, bahan bakar utama tubuh. Selain dari trigliserida, hasil pemecahan asam lemak yang lain seperti badan keton digunakan sebagai sumber energi di jantung dan otak. Penyakit yang terkait gangguan enzim pencernaan, salah satunya diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis utama diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Faktor resiko diabetes tipe 1 antara lain faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu ketika seseorang akan lebih memiliki resiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama karena berhubungan dengan gen tertentu. Faktor geografi. Orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa seperti Finlandia dan Sardinia berisiko terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Faktor usia. Penyakit ini paling banyak terdeteksi pada anak-anak usia 4-7 tahun. Kemudian pada anak-anak usia 10-14 tahun. Faktor pemicu lainnya seperti mengonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium nitrat, sereal, dan gluten sebelum usia 4 bulan atau setelah 7 bulan, memiliki ibu dengan riwayat preeklamsia, serta menderita penyakit kuning saat lahir. Faktor resiko diabetes tipe 2, antara lain, berat badan berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga, ras kulit hitam, Hispanik, Natif Amerika, dan Asia Amerika memiliki angka pengidap lebih tinggi dibandingkan dengan ras kulit putih. Usia di atas 45 tahun, walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Kondisi prediabetes yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Riwayat diabetes saat hamil, wanita dengan sindrom ovarium polikistik yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan, atau obesitas. Penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh, sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel, sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Pada diabetes tipe 1, gangguan ini disebabkan karena pankreas tidak dapat memproduksi hormon tertentu. Sedangkan pada diabetes tipe 2, gangguan ini terjadi akibat tubuh tidak efektif menggunakan hormon tertentu atau kekurangan hormon tertentu yang relatif dibandingkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa yang tinggi ini dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal, jantung, mata, dan sistem saraf, sehingga mengakibatkan berbagai macam komplikasi. Preventif atau pencegahan diabetes. Pada diabetes tipe 1, antara lain, menjalani pengobatan intensif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1,
menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 2, antara lain, mempertahankan berat badan ideal dengan mengonsumsi makanan rendah lemak, mengonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis, berolahraga secara rutin dan banyak melakukan aktivitas fisik, mengurangi waktu duduk diam terlalu lama seperti ketika menonton televisi, menghindari atau berhenti merokok. Kuratif atau penyembuhan diabetes. Diabetes tipe 1 yaitu hormon tertentu untuk mengontrol glukosa darah. Pemberian hormon ini dengan cara disuntikan pada lapisan di bawah kulit sekitar 3-4 kali sehari, sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan sehat dan olahraga teratur untuk membantu mengontrol tingkat glukosa darah, merawat kaki, dan memeriksakan mata secara berkala untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Diabetes tipe 2, yaitu menghindari makanan berkadar glukosa tinggi atau berlemak tinggi, meningkatkan makanan tinggi serat, melakukan olahraga secara teratur, minimal 3 jam setiap minggu, menurunkan dan menjaga berat badan tetap ideal, menghindari atau berhenti merokok, menghindari atau berhenti mengonsumsi minuman alkohol, menjaga kesehatan kaki dan mencegah kaki terluka, dan memeriksa kondisi kesehatan mata secara rutin. Demikianlah pembahasan soal biokimia farmasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.